Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Berkat rahmat Allah hari ini saya bisa berbagi lagi dengan teman-teman kaum muslimin dan muslimat. Hari ini hari yang cerah, yang berbahagia buat kita semua, bahwa kita selalu dalam lindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Semoga kita semua dengan adanya semaraknya COVID, kita selalu sehat semua dan kita selalu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Hari ini saya akan berbagi tentang ada judul kebanyakan muslim Indonesia sesat, ya. Kebanyakan muslim Indonesia sesat, ya. Kenapa sesat? Nah, kita ikutin alur ceritanya. Sebetulnya ini sesuatu yang tidak sesuatu yang tidak disangka-sangka dapat temuan seperti ini, ya kan, seperti itu. Awalnya dari proses hijrah saya di tahun 2013 lah saya mulai hijrah, ya kan, 2013. Itu ada hal-hal yang secara pribadi saya kurang pas, gitu kan. Secara pribadi saya kurang pas dalam artian gini. Pada tahun 2012 akhir tahun, kalau nggak salah ya, akhir tahun saya ikutin seminar tentang bisnis, ya, yang di dalamnya itu ada tentang edukasi tentang riba, ya, tentang riba. Ternyata selama mengikuti training bisnis tersebut, yang pada saat itu kalau nggak salah pembicaranya itu salah satu dokter, ya, Kiai Dr. Rahmat Kurnia kalau nggak salah, ya, tahun 2012 kalau nggak salah, ya, 2012 akhir di training di Bogor, training bisnis, ya. Nah, di dalam penjelasan tersebut itu sangat detail penjelasannya tentang riba, sehingga saya pada saat itu merasa tersinggung, merasa terhentak gitu, dadanya terhentak, kayak ada yang nampar bolak-balik gitu, seperti itu, ya. Kalau ditampar tuh bolak-balik seperti itu, ya. Jadi seperti ada yang dalam hati itu kayak ada penyesalan, ada kok gini hidup tuh, seperti itu, ya. Saya kadang-kadang lihat harta saya aja pada saat itu, penghasilan saya, harta saya, bisnis saya itu, ini jangan-jangan campur haram semua ini, seperti itu, ya. Dengan adanya riba seperti itu. Karena pada saat itu saya juga dulu beli motor kredit, beli mobil kredit, modal bisnis ke bank gitu, seperti itu, ya. Nah, itu, ya, beli rumah juga sama, itu kan kredit gitu, seperti itu. Hampir semua kredit, ya kan, seperti kredit. Belum ada kartu kredit itu yang lain, belum asuransi seperti itu, ya. Nah, jadi pada saat itu yang saya rasakan, ini gimana ceritanya, gitu kan, ini harus gimana gitu, ini harus gimana gitu kan, dengan kesalahan yang ada di depan mata, yang terasa kepala itu kayaknya panas gitu kan, panas gitu. Jadi saya pada saat itu 3 hari 3 malam kalau nggak salah itu panas kepala tuh, panas, ini ada apa ini, kayaknya hidup kok salah semua gitu kan, seperti itu, ya. Nah, itu yang membuat awal saya mulai hijrah, gitu kan. Jadi pada saat itu yang dirasakan itu adalah takut mati, gitu kan, takut mati besok saya nggak siap amal gitu. Kebanyakan dosa semua yang didapat, seperti itu, ya. Itu yang saya rasakan. Akhirnya saya langsung action pada saat itu, niat sama Allah dari 2013 awal itu. Saya niat sama Allah untuk
melunasi hutang 2014 2 tahun lah ya. Saya 2 tahun, walaupun secara logika pada saat itu utang tuh saking banyaknya nggak bakal lunas langsung gitu kan, secara logika ya. Tapi saya niat 2014 harus lunas utang seperti itu ya. Akhirnya saya actionnya apa? Actionnya meninggalkan yang riba-riba tersebut. Jangankan riba ya, mungkin akad-akad batil udah saya tinggalkan. Contohnya ya, bank saya lunasin ya kan, rekening-rekening bank saya pindahin ke semuanya yang cari yang syariah. Dan syariahnya pun pada saat itu saya mencari syariah itu yang yang wadiah murni saya pada saat itu ya, karena bank syariah kebanyakan nabungnya itu adalah wadiah mudorobah ya kan, wadiah mudorobah ya. Nah itu juga wadiah mudorobah juga perlu pemikiran dalam, karena emang di sisi lain kita titip, di sisi lain kita kerjasama gitu kan, di sisi lain bank sendiri bukan pelaksana langsung bisnisnya gitu kan, kerjasama balik, tapi dia sebagai sebagai calo untuk memutarkan uangnya seperti itu ya, seperti itu. Nah di situ saya tutup semua bank, rekening bank ya kan, rekening bank yang dulu dapat prioritas di hampir beberapa bank gitu kan, saya tutup semuanya kan, saya ganti ke rekening bank syariah yang wadiah murni ya kan. Pada saat itu 2013 sangat sulit itu yang wadiah murni itu ya, saya keliling semua bank yang syariah. Mungkin pada saat itu cuma satu ya, 2013 itu BNI Syariah itu kebetulan ada, dan itu pun tidak digembar-gemborkan. Mereka juga kadang menawarkan wadiah mudorobah seperti itu ya. Nah pada saat itu saya hanya menemukan satu bank ya kan, padahal saya butuh bank-bank yang lain yang besar yang dekat rumah saya gitu kan pada saat itu ya, tapi tidak mendapatkan ya. Ya mungkin kalau sekarang sudah dilebur banknya ya, itu ya. Jadi emang action dulu aja, saya dulu action aja dulu kan, perusahaan tutup semua ya kan, asuransi semua saya tutup, semua yang asuransi saya tutup semuanya. Jadi itu betul-betul saya coba menunjukkan kepada Allah bahwa saya emang ingin tobat gitu pada saat itu, ingin tobat, ingin keluar dari kemaksiatan yang Allah sudah larang seperti itu. Dan saya mungkin nggak tahu ya kan, di umur 43 tahun saya baru mulai, 42 tahun akhir waktu itu ya, 42 tahun baru tahu bahwa ternyata banyak kemaksiatan dalam diri saya seperti itu ya kan. Nah dalam perjalanan hijrah tersebut, saya pernah ini dalam hati itu, saya di masjid itu termasuk kadang masih disebut aktif ya di masjid itu ya, aktif ya di beberapa masjid itu. Tapi tentang riba nggak ada yang nggak ada yang edukasi gitu seperti itu ya. Malah guru-guru spiritual saya juga dulu nggak ada yang edukasi tentang riba tersebut ya. Akhirnya saya sampai menyalahkan ustadz dan kiai di lingkungan saya pada saat itu ya. Saya menyalahkan ustadz dan kiai pada saat itu di lingkungan rumah-rumah saya seperti itu ya. Nah pas saya menyalahkan, saya akhirnya meneliti ya secara acak gitu kan, meneliti para di keluarga ustadz dan kiai, para pakai nggak sih gitu ya. Saya lihat, saya analisa, saya diskusi, saya tanya jawab seperti itu, hampir rata-rata mereka pakai gitu kan. Jadi keluarganya ustadz pun masih pakai gitu, riba gitu, riswah itu masih pakai seperti itu ya. Ini kan yang membuat saya kaget, ini ustadz aja kan masih pakai seperti itu ya. Kiai aja masih pakai. Malah saya pada saat habis seminar riba pada saat itu 2013, ada salah satu ustadz ngetop di TV ya, di TV itu mobil BMW-nya sendiri masih leasing gitu. Padahal dia ustadz ngetop ya di TV itu, mobil BMW-nya masih leasing. Itu sesuatu yang keanehan bagi saya, itu keanehan. Padahal pesantrennya besar gitu seperti itu. Akhirnya saya hanya memberanikan diri meneliti ya
ustadz dan kiai di lingkungan. Nah, setelah meneliti seperti itu, ternyata mereka masih pakai. Akhirnya saya meneliti ke pesantren-pesantren ya, pesantren dari Banten sampai Jawa Timur ya, Jawa Banyuwangi lah seperti itu ya. Saya analisa, saya diskusi, saya komunikasi dengan teman-teman. Ternyata mereka hampir rata-rata semua mereka masih memakai bank gitu kan, masih memakai pinjaman, masih memakai riba. Untuk beli motor mereka masih memakai leasing seperti itu. Jadi saya bilang ini ada sesuatu yang masalah di pesantren kan. Saya analisa lebih dalam, ternyata pesantren itu sebetulnya bukan tidak mengajarkan riba gitu kan. Mereka mengajarkan, cuma mengajarkannya sekilas aja gitu kan. Mengajarkannya sekilas aja, dia kan hanya sekilas aja, riba haram gitu kan. Tapi tidak didetilkan model-model transaksinya seperti apa gitu kan. Koperasi seperti apa ribanya, mungkin mungkin leasing seperti apa ribanya, mungkin seperti itu ya. Itu tidak ada yang tidak didetilkan seperti itu. Akhirnya mereka jadi pelaku-pelaku semua gitu kan. Maksudnya semua. Saya juga dari penelitian itu hampir semua pesantren ya. Hampir semua pesantren jarang yang mendetilkan tentang muamalah seperti tersebut ya. Bukan hanya muamalah riba, mungkin muamalah lain juga tidak diajarkan secara detail. Maksudnya secara detail ya. Kalau secara gambaran sih mereka mungkin diajarkan ya. Riba haram, ini haram, itu mungkin diajarkan. Tapi untuk detailnya mereka tidak ternyata ya. Nah ini yang membuat saya jadi bingung pada saat itu ya. Ini seluruh pesantren Indonesia kemungkinan besar ini tersesat semua ini, tersesat ini kan gara-gara dengan seperti ini kan, seperti itu ya. Tersesat, akhirnya saya rubah penelitian saya kepada orang-orang tua yang tua banget lah, yang tua banget ya gitu kan. Cari yang orang tua yang tua banget, nanya ini kenapa sih tentang muamalah ini tidak ada yang ngajarkan detail seperti itu ya. Akhirnya dalam perjalanan meneliti itu beberapa tahun saya baru mulai mendapatkan ya. 2015 kalau nggak salah saya mulai mendapatkan informasi itu kan. Kata beliau tuh gini katanya, dulu itu waktu zaman Belanda itu dilarang katanya kan, jangankan masalah riba gitu kan, jangankan muamalah, masalah menghafal Quran aja dilarang, belajar bahasa Arab aja dilarang gitu kan. Ada intervensi dari pemerintahan Belanda kepada pesantren-pesantren gitu kan, ada intervensi ya seperti itu ya. Itu dilarang, menghafal Quran dilarang gitu kan. Banyak hal-hal yang dilarang seperti itu. Nah ini saya jadi kaget, wah ini berarti ini bisa sesat semua seperti itu kan, seperti itu ya. Akhirnya saya meneliti lebih jauh dalam hal ini ya, meneliti lebih jauh tentang kesesatan umat muslim di Indonesia ini kan, seperti itu ya. Akhirnya saya coba meneliti ke lebih jauh lagi, saya baca referensi ya seperti itu. Nah, makanya judul saat ini kebanyakan muslim ini sesat. Ini kenapa? Karena emang tersesat oleh sistem ya kan. Pada saat itu sistemnya adalah Belanda gitu kan. Sistemnya pada saat itu Belanda, sistemnya Belanda ya. Nah, saya akhirnya coba menyimpulkan ya, ternyata Belanda juga melarang gitu kan, melarang menghafal Quran, dilarang ya kan, belajar bahasa dilarang, menerjemahkan Al-Quran dilarang, belajar muamalah bahasa mereka tuh ilmu sosial masyarakat itu dilarang seperti itu ya, belajar sejarah Islam dilarang, belajar bernegara dalam Islam dilarang ya, seperti itu ya. Jadi emang klop dari yang temuan-temuan dari orang-orang yang sepuh gitu kan, kiai-kiai sepuh, ustadz-ustadz sepuh, tentang kenapa sih muamalah itu dilarang seperti itu ya gitu. Akhirnya saya coba meneliti tentang saya bukan meneliti, maksudnya gini, saya menghitung gitu ya,
Belanda itu menjajah Indonesia itu 350 tahun kalau dalam sejarah ya, 350 tahun gitu kan, 350 tahun. Kalau misalkan 350 tahun itu ustadz atau kiainya itu berumur 70 tahun aja kan ya, 350 tahun dibagi 70 berarti berapa? 5 generasi hilang gitu ya. Kita ini 5 generasi hilang, dalam artian kita 5 generasi tersesat ya, tersesat dan menjadi sesat mungkin ya, menjadi sesat ya. Jadi 5 generasi sesat dan menjadi sesat ya. Jadi kalau ini perumpamaan aja ya, perumpamaan kalau menurut sejarah Belanda menjajah 350 tahun, anggaplah kiainya itu 70 tahun umurnya kan, bagi 70 berarti 5 generasi tersesat kita ini seperti itu. Nah ini kan jadi sesuatu yang menakutkan bagi saya gitu kan, sesuatu menakutkan, sesuatu yang wow gitu kan. Wah ini berat banget ini dalam untuk merubahnya kembali itu lumayan berat banget gitu kan. Makanya wajar pada saat ini kelompok-kelompok merasa benar semua, wajar gitu kan, seperti itu ya, seperti itu. Nah ini yang kita harus renungkan semuanya ya, umat muslim Indonesia, kita renungkan bahwa kita sebenarnya lagi tersesat ya, semuanya lagi tersesat, yang disesatkan oleh Belanda seperti itu ya. Teman-teman mungkin kalau kita ditambah dari tahun 45 sampai ke tahun 2022 sekarang ya, 2021 itu 76 tahun, berarti kan 6 generasi kita tersesat ya. 6 generasi ya, 6 generasi tersesat ya. Wah ini sesuatu yang berat bagi umat muslim untuk mengangkatnya kembali gitu, untuk mengangkatnya kembali itu berat ya. Tinggal kita siap apa enggak, mau enggak, ada kemauan enggak untuk keluar dari seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, teman-teman mungkin tahu tentang sejarah ya, sejarah tentang seorang Christian Snowhordon ya. Hampir semua sejarawan tahu, hampir semua orang tahu. Kita melihat seorang Snowhordon ini, seorang orientalis Kristen Belanda yang pura-pura menjadi Islam, dan belajarnya pun bukan di Indonesia, tapi belajarnya di jantungnya umat Islam gitu, yaitu adalah Mekah ya pada saat itu ya. Beliau sampai menguasai bahasa Arab, hafal Al-Quran, hadis, sejarah Islam, bahkan menguasai bahasa-bahasa Indonesia, karena emang beliau akan dikirim ke Indonesia pada saat itu ya, yaitu Aceh, yang pertama itu Aceh, baru mulai ke Jawa seperti itu ya. Jadi seorang Snowhordon itu yang fenomenal ya kan, yang sangat-sangat fenomenal, strateginya untuk menghancurkan Islam dahsyat seperti itu ya. Mereka pura-pura masuk Islam. Sebetulnya bukan hanya Snowhordon mungkin yang pura-pura masuk Islam, banyak. Cuma yang paling top hujahnya mungkin Snowhordon ya. Kita lihat Snowhordon, strateginya beliau ya, keinginannya beliau, girohnya beliau untuk menghancurkan Islam ya. Kita lihat. Ketika mahasiswa beliau pernah berujar ya, adalah kewajiban kita untuk membantu kolonial di negeri jajahan agar terbebas dari Islam. Jadi emang Snowhordon dengan koloni Belandanya, dengan sekutu-sekutunya, benar-benar yang dihantamnya adalah Islam gitu kan, yang disasarnya Islam sebetulnya, yang ditujunya Islam. Jadi yang dituju itu menghancurkan Islam, karena yang menjajah itu di Indonesia yang sangat sulit dijajahnya itu adalah Islam ya kan, yang membuat mereka juga sebetulnya diperanginya oleh Islam pada saat itu ya. Indonesia itu dijaganya sama Islam sebetulnya kan, seperti itu. Snok mengatakan Islamlah yang memberi semangat fanatisme ya di kalangan pemeluk. Jadi emang fanatisme Islam itu pada saat itu sangat kuat banget untuk mempertahankan Indonesia pada saat itu ya. Islam pula yang membangkitkan rasa benci terhadap penjajah dan ulama sebagai motor penggerak dakwah. Kata Snowhordon, mereka harus dihabisi gitu kan. Jadi ulama itu harus dihabisi, ustadz ulama itu dihabisi. Jadi mereka memang pinter banget untuk mengadu domba. Makanya Snowhordon
pura-pura menjadi muslim pada saat itu ya, pura-pura menjadi muslim. Jadi sehingga bisa masuk ke dalamnya gitu kan, diakui sama orang-orang Indonesia seperti itu ya. Snowholder pernah menyimpulkan Islam sebagai politiklah yang berbahaya, gitu kan? Islam sebagai politiklah yang berbahaya, ya kan? Oleh karena itu harus dilemahkan, kata beliau ya, harus reduksi dan dilemahkan ya. Nah ini yang strateginya Snowholder yang fenomenal, bahwa Islam sebagai politiklah yang sangat berbahaya ya. Ya mungkin bukan hanya zaman Belanda, tapi zaman sekarang pun ya sama sebetulnya, yang sebagai politik itu dihantam habis-habisan seperti itu ya, difitnah sana sini kan, dibuat opini-opini baru seperti itu ya, seperti itu ya. Selanjutnya adalah, Snowholder adalah puncis dua strategi ya untuk menghancurkan Islam ya. Pertama itu adalah untuk memotong-motong Islam. Jadi Islam itu dipotong-potong, dalam artian dibikin kelompok-kelompok tertentu lah gitu. Kalaupun kelompok nggak dibikin kelompok tertentu, yang udah kelompok yang sudah ada, yaitu dipecah belah ya kan, dibelah-belah ya. Teman-teman ternyata sama Snowholder pas waktu sudah dibelah-belah itu ada yang belanya, kayak sekarang nih kan, pas waktu dihantam Islam tuh di tempat yang lain. Nah, Islam yang lain pun membela yang atas penghantaman tersebut, seperti dibikin pembela-pembelanya kan. Jadi emang potongan-potongan itu ternyata ada pembelanya, kalau yang strateginya Snowholder, dan mereka adalah potongan-potongan itu pun merasa bangga. Jadi gini, pas waktu kita berkelompok bangga dengan kelompoknya, gitu kan ya. Seolah-olah mereka mewakili Islam, padahal itu semua mereka mengikuti langkah-langkah setan ya, langkah-langkah setan. Kenapa langkah-langkah setan? Karena emang terpecah-pecah, merasa bangga, dibela pas waktu dia melakukan yang tidak baik, kelompok Islam yang lainnya membela soal itu ya. Nah itu yang dilakukan ya. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah seperti ini ya. Wahai orang-orang beriman, masuklah kepada Islam secara kafah keseluruhan ya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Jadi pas waktu seseorang tidak kafah keislamannya, berarti dia termasuk golongan setan ya. Dia sudah mengikuti langkah-langkah setan. Nah ini yang dilakukan sama Snowholder, termasuk yang sekarang juga kan sama kan. Pas waktu ada pembubaran ormas Islam lainnya membela bahwa itu harus dibubarkan. Nah itu juga sama, itu udah mulai kelihatan sekarang ya, udah mulai kelihatan. Allah sudah memperlihatkan bahwa itu emang nyata seperti itu ya. Itu yang pertama ya, memotong-motong Islam. Yang selanjutnya adalah memecah belah kaum muslim ya. Walaupun umat muslim hari ini tegak gitu, tapi kaum muslim terpecah belah. Kan sekarang juga masih ada ya kaum muslim itu dengan 80%-an lebih lah ya pada saat ini, padahal dulu 90% ya. Nah Islam itu dipecah belah, ada Islam politik, Islam muamalah, dan Islam ibadah, yang akhirnya kaum muslimin tidak punya kehormatan dan tidak punya kemuliaan pada saat itu sesuai dengan firman Allah ya. Jadi kata Allah seperti ini ya. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Mereka bertakwalah kepadaku, kemudian mereka pengikut-pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah. Ya, terpecah belah dengan kelompok-kelompok yang sekarang ini kan, terpecah belah ya. Terpecah belah menjadi beberapa pecahan, ya kan. Tiap-tiap golongan mereka merasa bangga dengan apa yang ada di sisi mereka, ya kan. Tadi Snowholder membuat strategi setiap kelompok itu dibikin ada kebanggaan, karena emang dibuat sudah disetting seluruhnya ya kan. Nah itu pun Allah sudah bilang sebetulnya dalam firman-Nya dalam surat Al-Anbiya ini seperti itu. Makanya pas waktu ada kelompok-kelompok dan berbangga-bangga dengan kelompoknya, itu sebenarnya Allah sudah peringatkan dalam firman-Nya seperti itu ya. Nah ini yang harus
pahami sama umat Islam, sehingga kita sebagai Muslim tetap bisa apa ya, muhasabah pada dirinya sendiri. Semuanya umat Muslim harus introspeksi ya, dengan strategi-strategi Belanda, terutama Snowhorden yang sangat fenomenal. Pada saat itu mungkin Belanda juga bukan hanya Belanda, tapi mereka bersekongkol dengan hal yang lain kan, seperti itu. Dulu kan ada Inggris, ada Jepang, mereka bersekongkol seperti itu ya. Selanjutnya Snowhorden juga membagi agama menjadi 3 aspek ya, yang tadi sudah dibahas ya, ibadah, sosial masyarakat, dan politik ya, seperti itu ya. Mereka supaya mudah memecah belahnya supaya mudah gitu kan, menghantamnya supaya mudah gitu kan, mana yang harus dihantam, mana yang enggak, mana yang perlu disesatkan. Mereka dipisahkan mereka tuh. Oh ini Islam ibadah, berarti ini tinggal disesatkan. Oh ini Islamnya sosial masyarakat, muamalah dihantam, ditutup. Ini politik, wah ini dihapus langsung gitu kan, diperangin gitu, seperti itu ya. Kata Snowhorden, netralitas menurutnya hanya berlaku pada aspek 1 dan 2. Tapi aspek ketiga dianggap berbahaya dan menurutnya harus dilibas sejak dini. Jadi yang masih bisa dikompromikan pada saat itu, karena dulu waktu zamannya perang, yaitu nomor 1 ibadah dan sosial masyarakat yang masih bisa dianggap tidak berbahaya lah bagi kekuasaan Belanda pada saat itu. Makanya yang Islam politik lah yang sangat berbahaya kan, yang politik itu yang bahaya. Snok juga mencoba menghapus kesadaran kaum muslimin terhadap penegakan syariah. Jadi pada saat itu Snowhorden menghapus kesadaran kaum muslimin terhadap penegakan syariah Islam sampai pada penegakan khilafah. Jadi sebenarnya kaum muslimin itu dihilangkan dari otaknya itu tentang kesadaran penegakan syariah gitu kan, penegakan syariah ya kan, sampai kepada penegakan khilafah pada saat itu kan, karena pada saat itu khilafah masih tegak ya kan, masih tegak, sehingga sama Snok dihapus semuanya itu ya, dimulai dari hal-hal yang mungkin ya Snok sendiri yang tahu dengan dibantu oleh kompeni Belanda pada saat itu ya. Dimulai dengan menghilangkan jihad dari kaum muslimin ya kan. Aceh itu takluknya karena apa? Karena jihad itu dihilangkan di situ pada saat itu kan. Jihad itu dihilangkan. Jadi seolah-olah dulunya bisnis, mungkin apa hal-hal yang lain, sehingga jihad pada waktu itu di Aceh itu dihilangkan karena mereka Snowhorden sudah masuk ke ranah-ranah ustadz dan kiai ya kan. Mungkin salah satu istrinya yang pertama itu dari Aceh kan, seperti itu ya. Menegakkan hukum Allah itu adalah bagian dari politik, kalau kata Snowhorden ya. Agama tidak boleh mencampuri urusan politik, dan politik itu pengertiannya adalah politik sekuler ya. Politik sekuler. Jadi pada saat itu pengertian politik adalah politik sekuler. Ada yang aneh pada saat itu sebetulnya yang saya rasakan itu kan, yang tidak diekspos oleh Snok tuh bilang gini, politik boleh mencampuri urusan agama. Jadi bingung ya kan, agama tidak boleh mencampuri urusan politik, tapi kata dia politik boleh mencampuri urusan agama. Maka dari itu pada saat ini kan sudah mungkin teman-teman bisa paham lah. Maka dari itu ulama-ulama dipolitisir untuk kepentingan kampanye. Itulah politik sekuler. Kan sekarang banyak tuh ulama, ustadz, ulama ikut-ikut kampanye itu kan. Nah itu sebenarnya sesuatu strategi yang tidak tertulis yang dilakukan Snok pada saat itu, sehingga ustadz ulama dipolitisir untuk melakukan kampanye ya kan. Ya sekarang tuh sudah gamblang strategi Snowhorden ini emang sekarang dipakai ya. Ustadz ulama itu sekarang tergelincir dengan bumbu-bumbu politik yang bukan Islam pada saat ini ya kan, seperti itu ya. Itulah politik sekuler ya. Itulah politik sekuler, sehingga kalau kita tidak detail tentang ilmu-ilmu politik Islam, ya akhirnya bisa tersesat lah seperti itu ya. Ya tersesat. Makanya kita harus mulai melek politik Islam lah, seperti itu ya. Siasah ya, belajar siasah. Umat muslim harus belajar siasah yang detail, seperti apa sih
pada zaman ini yang harus dipelajari seperti apa ya, seperti itu ya. Nah, pada saat ini pun sama sebetulnya ya. Dulu kan Islam dibagi tiga ya, seperti itu ya. Nah ini Islam dibagi tiga, ibadah, sosial, dan politik pada saat Snowhorden ya, seperti itu ya. Ini kesimpulannya ya, kesimpulan dari pengelompokan ya, mana yang harus dilibas, mana yang harus disesatkan gitu kan. Jadi mereka tuh membuat program-program tersendiri ya, seperti itu ya. Nah, Snowhorden juga meneliti pendidikan Islam ya kan, pendidikan Islam ya. Dulu tuh muncullah santri ya kan, istilah santri itu dari dari zaman Belanda itu mungkin bisa jadi Snowhorden ya kan, bagi orang yang belajar di pondok, atau santri abangan ya kan, Islam abangan lah pada saat itu ya, atau yang di sekolah umum seperti ya, mereka Muslim tapi sekolah umum. Ia melakukan identifikasi sarjana radikal Muslim, ulama. Selain itu dengan kekuatan tentara senjata mereka melarang. Nah ini seperti yang saya bilang tadi ya, yang saya menemukan beberapa ustadz dan ulama sepuh yang mereka bilang dulu itu hafal Quran dilarang gitu kan, dulu bahasa Arab dilarang, dulu menerjemahkan Al-Quran dilarang, belajar muamalah yang detail itu dilarang, seperti itu ya. Sejarah Islam apalagi, terutama yang tentang politik bernegara dalam Islam itu dilarang. Selain itu dulu Belanda itu membuat taklid buta itu digembar-gemborkan. Jadi ulama-ulama yang di pesantren itu dibuat taklid buta itu kan, pokoknya kalau kata ulama, kalau kata guru A ya harus ikut, kumaha cek guru lah. Nah itu yang bahaya itu kan. Pas waktu kumaha cek guru kalau gurunya benar, kalau gurunya tidak tersesat. Pas waktu gurunya tersesat, ya ini sesat sampai sekarang gitu, seperti itu kan. Nah taklid buta itu sangat bahaya itu kan, gitu, seperti itu kan. Kumaha guru, kumaha guru. Jadi kalau sudah kumaha guru, hadis-hadis tentang mencari ilmu bisa hilang, bisa nggak kepake ya. Contohnya gini, hadis itu carilah ilmu sampai ke liang lahat gitu kan. Berarti sampai mati pun kita mencari ilmu. Kalau misalnya kiainya sudah meninggal, guru kita meninggal, apakah ajarannya kita pakai terus ada ilmu yang beda, ada yang sesuatu yang beda, apakah kita tidak belajar? Ya kita harusnya belajar gitu. Berarti makanya taklid buta ini didorong sama Snowhorden atau Belanda pada saat itu, sama Kompeni pada saat itu, sehingga sampai sekarang taklid buta itu masih kental di para santri ya, di pesantren-pesantren itu sangat kental banget itu taklid buta itu, sehingga santri-santri sekarang kebanyakan tersesat kebanyakan ya kan, karena apa? Nggak mau cari ilmu yang lain gitu kan, gitu ya. Nah, kita bisa tahu lah zaman dulu, zaman saya gitu kan, pergesekan antara NU dan NU dengan Muhammadiyah itu sangat kental dulu tuh ya, tahun 80-an ya. Pergesekan antara Persis itu sangat kental dulu itu. Itu sama-sama semua orang merasa benar semua itu dulu ya. Itu karena apa? Taklid buta, ya kan? Pas waktu taklid buta membabi buta, akhirnya buta beneran, gitu kan? Gitu. Taklid buta, membabi buta, akhirnya buta beneran, gitu kan? Seperti itu. Akhirnya jadi tersesat seperti itu ya. Nah ini apa yang diutarakan sama kiai sepuh yang saya temukan dengan yang saya baca dari referensi penghancuran Islam oleh Snowhorden itu sama, ternyata hampir sama banget ya. Nah ini sama banget, berarti emang ini udah sistematis pada saat itu ya, seperti itu ya. Ini dalam pendidikan, makanya pendidikan sekarang itu ya kemungkinan itu pendidikan yang disiapkan sama Belanda untuk menyesatkan Islam ya. Ya seperti itu ya, pendidikan Belanda ya, berarti orang-orang yang sekolah Belanda itu bisa juga tersesat semua kan, ya kan, yang pesantren aja tersesat, apalagi sekolah Belanda ya kan. Kalau sekarang sekolah umum ya, bisa jadi sekolah umum bisa membuat Muslim tersesat seperti itu ya. Kita lanjut ya. Sunok juga bilang pendidikan itu harus netral, ya kan, dan bebas dari unsur agama sekuler, harus diaplikasikan. Jadi pada saat itu
sekolah-sekolah Belanda sudah tidak membuat pendidikan di dalamnya itu pendidikan agama tidak ada gitu kan, seperti itu. Jadi harus netral. Jadi agama itu ya di masjid-masjid aja, di gereja-gereja aja kali gitu ya. Kalau di sekolah harus tidak ada agama. Makanya pada saat itu sekolah-sekolah Belanda ya dia tidak mempelajari agama secara detail seperti ini ya. Nah ini yang dilakukan SNOK di Indonesia ya, tentang pendidikan. Makanya pendidikan sekarang itu harus dianalisa tuh dari zaman yang saya kecil aja tahun 70-an sampai sekarang, itu termasuk dirubah-rubah kurikulumnya, rubah lagi seolah-olah kok nggak ada beresnya. Sekarang dengan zamannya Nadiem dirubah lagi dengan pola pendidikannya, ya kan? Pola pendidikannya saya nggak tahu juga detailnya, tapi udah mulai perubahan-perubahan. Sampai kapan mau berubah ya? Khususnya umat muslim harusnya sebenarnya nggak sulit. Umat muslim ada sejarah tentang kejayaan Islam, tentang pendidikan Islam. Sebenarnya tinggal umat muslim mau mempelajarinya enggak, mau mengikutinya enggak gitu, mau memulai apa enggak gitu, mau memisahkan pendidikannya dari pendidikan umum apa enggak. Nah itu kan tinggal kemauan aja sebetulnya kan, karena contoh sudah ada ya kan, zaman Rasul, zaman sahabat, zaman kejayaan Islam itu sudah ada tentang cara mendidik seorang muslim itu seperti apa, yang pendidikannya harus seperti apa ya. Nah itu juga harus sudah ada sejarahnya ya. Kita sebenarnya nggak usah punya ide-ide liar, punya ide yang bagus, sudah lihat sejarah aja gitu kan, seperti itu ya. Ini tentang pendidikan ya. Makanya pendidikan sekarang itu seorang muslim harus dianalisa lebih dalam gitu kan, seperti itu. Oke. Selanjutnya juga SNOK juga pernah menikahi beberapa perempuan pribumi ya. Untuk apa? Untuk mempelajari, menganalisa upacara pernikahan secara Islam, sehingga SNOK pada saat itu merubah budaya-budaya pernikahan ya kan, merubah budaya pernikahan, dikombinasikan dengan adat, dikombinasikan dengan barat seperti itu ya. Jadi mereka benar-benar mengkombinasikan, itu adalah penyesatan seperti itu. Makanya kalau yang lebih modern itu ya memakai tradisi barat pada saat itu ya, seolah-olah dia modern, keren, bagus, dibuat kesannya itu sesuatu yang keren banget lah seperti ya. Keren banget seperti itu ya. Nah ini strategi-strategi SNOK dengan menikahi orang-orang pribumi. Ini sebenarnya anak-anak kiai kan, anak-anak orang-orang tokoh-tokoh sebenarnya yang dinikahi sama SNOK Orden itu seperti itu ya. Nah seperti itu. Nah ini yang harus dipelajari sampai sekarang sama kita ya, pas waktu menikahkan anak kita, menikahkan putra-putri kita, cucu-cucu kita. Nah ada nggak yang melanggar aturan Islam? Nah kalau ada ya rubah seperti itu ya. Karena pas waktu ada yang dilanggar berarti teman-teman akan mendapat dosa. Jadi waktu nikahan bukan mendapat keberkahan, bisa jadi mendapat dosa karena ada yang melanggar aturan-aturan Allah seperti itu ya. Karena memang SNOK itu detail banget untuk menghancurkan Islam ya, sangat detail. Dari berbagai sudut ya, dari berbagai kegiatan masyarakat ya. Ini dalam pernikahan, termasuk juga dalam adat istiadat lain ya kan. SNOK itu mengangkat seluruh adat istiadat yang ada itu diangkat ya. Yang kelihatan baru ide-ide muncul pun diangkat sama SNOK itu ya. Selama itu untuk menghancurkan Islam. Kalau misalkan dia beda dengan aturan Islamnya, SNOK akan angkat semuanya ya. Jadi banyak adat-adat istiadat yang dikombinasikan dengan agama. Nah, itu sebenarnya itu adalah kerjaan SNOK pada saat itu ya. Di antaranya SNOK lah sebetulnya. Mungkin bukan hanya SNOK saja yang menghancurkan, tapi ada hal-hal yang lain seperti itu ya. Oke. Jadi emang kita harus waspada pada saat ini bahwa kita lagi dihancurkan dari berbagai sudut ya, seperti itu ya. Pertanyaannya ada ini, apakah di Indonesia pemikiran SNOK masih ada? Nah tinggal teman-teman yang tahu sendirilah apakah di Indonesia itu ada atau tidak ya.
Kalau menurut saya sih kemungkinan masih ada, masih banyak, masih liar, dan masih apa ya, masih dipegang teguh sebetulnya pemikiran semacam ini ya, seperti ya. Kita lihat buktinya kita lihat buktinya ya. Nah, pengelompokan Islam pada tahun 2013 dalam buku Sipil Demokratik Islam, Sheryl Benar membagi Islam itu ada empat ya. Pertama adalah Islam fundamental, Islam tradisional, Islam moderat, dan Islam liberal, ya kan? Nah, keempat Islam ini diadu domba, terutama mengadu domba Islam fundamental dan Islam tradisional itu diadu domba, ya kan? Sekarang itu. Yang dibiarkan itu adalah Islam liberal, karena emang Islam buatan mereka, ya kan? Dan sekarang itu dibuat adalah Islam moderat, ya kan? Sekarang kan tahu sendiri kan pada zaman sekarang ini ada Islam yang moderat itu seperti apa? Nah, mereka mengelompokkan empat ini, ya kan? Makanya Islam fundamentalis itu sekarang dihabisin lah sama apa? Sama musuh-musuh Islam itu dihabisin, ya kan? Dihabisin seperti itu ya. Nah ini sebetulnya sampai sekarang pun masih ada. Jadi perjuangan musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam itu sampai sekarang masih terus menerus sebetulnya ya. Merasa eksis untuk menghancurkan Islam, eksis. Ya tinggal umat Islamnya sadar apa enggak itu aja sih. Makanya pas waktu umat Islamnya nggak sadar ya udah wassalam ya kan. Berat untuk mengangkatnya seperti itu ya. Nah ini jadi pada saat ini Islam masih terus dicoba dihancurkan ya, karena mereka tahu ya kan dalam hadis-hadis Islam itu akan bangkit pada suatu saat ya, akan bangkit seperti itu ya. Nah tapi kita jangan berkecil hati ya, kita jangan berkecil hati pada Allah, karena Allah juga bilang seperti ini ya. Allah dalam surat Ali Imran ayat 54 bilang orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baiknya membalas tipu daya. Jadi teman-teman santai aja, nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah gimana, nggak usah. Yang penting teman-teman pada saat ini yakin yakin kepada keislamannya, yakin kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu pelajarin. Al-Quran dan As-Sunnah itu pelajarin, pahamin, laksanakan, ya kan? Habis dilaksanakan ada didakwahkan 4 level, dipelajarin, dipahamin, dilaksanakan, dan didakwahkan. Nah teman-teman harus melakukan itu. Jadi semua yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah dipelajarin dengan 4 level seperti itu, karena Allah maha pembalas tipu daya. Jadi teman-teman santai aja ya. Mungkin Allah ngasih kesempatan dulu lah sekarang ada musuh-musuh Islam. Nanti mungkin Allah lagi mempersiapkan ya kan. Yang penting kitanya termasuk dari pejuang Islam kan ya. Kita hanya mau ikut di dalamnya berjuang atau enggak, seperti itu ya. Seperti itu ya. Nah saran saya sekarang ini adalah yuk semua muslim bersatu lah gitu kan, mau kelompoknya NU, Muhammadiyah, mau Salafi, mau Persis, mungkin LDII ya kan, dulu ada FPI, ada HTI itu kan, atau apalagi semualah bersatu ya. Kalau bersatu insya Allah ya kan, untuk memperbaiki kesalahan kita masing-masing ya. Kita belajar lagi. Pada saat ini sebetulnya banyak ya yang sudah mencerahkan ya, para ustadz ulama itu banyak ya, terutama di medsos ya. Di medsos itu banyak seperti ya Ustadz Budi Azari, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, seperti itu ya. Mereka sangat-sangat fenomena pada saat itu, keilmuannya pada saat ini ya. Dalam hal muamalah juga ada Ustadz Erwandi Tarmiji, ya kan, ada Ustadz Sidik Aljawi, Felix Xiao, banyaklah seperti itu ya, ulama ustadz sekarang, ustadz dan ulama sekarang yang ilmunya itu mumpuni ya, tinggal kita mau belajar apa tidak ya. Makanya dari itu hilangkan taklid ya, taklid buta itu hilangkan ya, kepada kiai, guru-guru kita ya. Kalau ada ilmu yang benar
sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, yuk kita belajar ya. Saya melihat AA Gim itu kalau lihat di TV waktu ceramah dengan Ustadz Abdul Somad, dia mempelajari semua video-video Ustadz Abdul Somad. Karena apa? Dia belum pernah mengetahuinya tentang hadisnya, tentang aturan-aturan Allah itu mungkin belum memahami seperti itu ya. Makanya hilangkan taklid buta kepada guru kita sehingga kita bisa melek ilmu Allah yang sangat-sangat luas, yang harus benar kita cari, yang yang harus kita pelajari dan harus kita amalkan ya. Terutama sejarah Islam yang selama ini ditutup-tutupin ya. Teman-teman mungkin bisa lihat nih sejarah Islam pada sekarang nih ada di YouTube itu tentang jejak khilafah di Nusantara, ada jejak khilafah di Tatar Sunda. Itu bagus sejarah Islam itu membuka sejarah-sejarah yang ditutup-tutupi sama musuh Islam. Itu sangat bagus banget seperti itu ya, tentang jejak khilafah di Nusantara dan jejak khilafah di Tatar Sunda. Itu sangat bagus bagi kita umat muslim di Indonesia. Ternyata Islam pernah berjaya selama 13 abad, ya kan? Kita tuh saya sendiri selama umur 43 tahun baru tahu Islam pernah berjaya. Saya baru tahu gitu kan. Dulu saya selama 40-an tahun saya nggak pernah tahu bahwa Islam itu pernah berjaya ya. Makanya yuk bangkit lagi umat Islam bersama-sama. Bismillah ya. Yuk kita bangkit ya. Bangkit, kita berjuang di dalamnya. Kita mempelajari Al-Quran secara kafah, mempelajari As-Sunnah secara kafah, sehingga kita musuh-musuh Islam itu sebenarnya nggak sulit dikalahkannya ya kan, nggak sulit. Kalau kita mempelajari Al-Quran dan As-Sunnahnya secara kafah, insya Allah si mereka itu secara sendirinya mereka itu akan kalah sebetulnya. Makanya kita jangan berkecil hati karena ada Allah ya, ada Allah. Yang penting kita mempelajari Al-Quran aja dan As-Sunnah secara kafah, ya kan. Nanti biar Allah aja yang menyelesaikan musuh-musuh Islam, ya kan. Cuma kitanya mau ada di barisan dakwah apa enggak gitu. Kalau misalkan enggak, ya itu terserah teman-teman, ya kan, seperti itu ya. Karena itu ada konsekuensinya nanti di akhirat juga ya. Kalau kita membahas tentang bab dakwah seperti itu ya. Nah, teman-teman, kesimpulannya, kenapa kebanyakan Muslim Indonesia sesat? Ya, karena tersesat dan disesatkan oleh Belanda. Nah, ini sesuatu yang penemuan yang mungkin yang saya juga kaget menemukan seperti ini ya. Ternyata lahan dakwah kita itu sebetulnya umat muslim pada saat ini itu sangat berat. Yang didakwahkan itu bukan hanya umat muslim biasa, tapi sekelas ustadz, sekelas kiai pun sekarang harus didakwahi. Karena apa? Mereka tersesat gitu kan, mereka tersesat dan mereka tidak sadar. Ya kita yang harus menyadarkan seperti itu ya. Makanya sekarang itu teman-teman kan bisa lihat di TV ya, bagaimana ulama dipersekusi, bagaimana ulama saling menjelekkan seperti apa. Nah, itu kita bisa melihat kualitas derajat ketakwaan para ulama tuh sekarang sudah mulai dilihatkan sama Allah sebetulnya dengan adanya medsos seperti itu ya. Mungkin hanya ini yang saya bahas pada saat ini ya kan. Mudah-mudahan apa yang saya katakan adalah sesuatu yang benar hanya dari Allah. Kalau misalkan salah mungkin dari saya mungkin merasa saya al-fakir yang rendah ilmunya. Mungkin mudah-mudahan dari temuan-temuan ini kita bisa melek, bisa berpikir lebih dalam tentang agama kita, agama Islam. Bagaimana Islam itu ternyata pada saat ini kita lagi posisi tersesat semuanya kan, hampir sesat semuanya. Makanya kita belajar dari orang-orang yang ahlinya pada saat ini gitu kan. Kita jangan malu, hilangkan gengsi, hilangkan ego, sehingga
kita akan menemukan jalan terbaik dari Allah, dan minta sama Allah petunjuk, bahwa apa ya, petunjuk supaya kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang mempelajari Islam yang benar gitu, seperti itu ya, bukan merasa benar tapi yang benar, karena kalau udah merasa benar berat itu, seperti itu. Karena kan walaupun kita lihat Al-Quran, lihat kitab, kita ngajinya kitab dulu, tetap aja banyak yang sesat, karena dalam Islam tuh banyak ya yang harus dipelajari, semua harus dipelajari, bukan hanya bab ibadah, bukan hanya bab wudu aja, sholat aja, amal aja, bukan gitu kan. Bab ibadah itu mungkin bagian aja, tapi bab muamalah juga harus diberikan kepada umat Islam generasi selanjutnya yang detail seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.